Pemirsa, perpanjangan jam operasional perpustakaan dan taman ini menjadi salah satu cara pemerintah Provinsi Jakarta untuk bisa menghadirkan opsi kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh warganya, Marcel. Iya, ini juga menjadi bagian ya dari pendekatan edukatif maupun persuasif dalam membina masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Lebih lanjut, pemirsa, kita akan bahas bersama staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Chiko Hakim. Selamat siang, Bang Chiko. Siang semuanya. Iya, terima kasih Bang Chiko. Tadi kita lihat ya di berita sebelumnya ternyata responnya cukup positif, terus ada peningkatan jumlah pengunjung juga selama perpanjangan jam operasional walaupun baru beberapa hari. Kalau dari Pemprov Jakarta ini seperti apa Bang Chiko evaluasinya setelah ada perubahan jam operasional? Sampai hari ini evaluasinya kami telah lakukan dan kami melihat sambutan masyarakat yang begitu positif. Kenaikan 53% itu tidak sedikit bagi kami, saya rasa juga bagi semua orang kalau menghitung jumlah 53% kenaikan itu adalah suatu hal yang artinya disambut dengan baik oleh masyarakat, oleh para anak muda, remaja, anak sekolah maupun pelajar dan mahasiswa. Dan tentu ini belum termasuk apa yang akan kita hadirkan di perpustakaan. Tadi yang sudah disebutkan oleh kepala perpustakaan terkait dengan Night at the Library, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih atraktif lagi sehingga membuat masyarakat yang memang senang membaca di perpustakaan atau berkunjung ke perpustakaan untuk lebih merasa nyaman, lebih merasa terhibur juga, dan ini bisa menjadi ruang untuk berekspresi bagi banyak orang, karena tentunya nanti yang dilibatkan juga bukan hanya dari tempat-tempat yang akan kita hire orang-orangnya, tapi juga teman-teman kita yang hadir di perpustakaan juga bisa berkontribusi terkait dengan kegiatan Night at the Library. Tapi ini kan hanya satu dari beberapa kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang ingin menghadirkan ruang-ruang untuk berekspresi dan berkegiatan positif bagi semua segmen dan semua golongan. Sesungguhnya bukan hanya anak muda atau remaja dan anak-anak, tapi seluruh warga Jakarta. Perpustakaan salah satunya, ada juga taman, ada juga balai rakyat, ada juga gelanggang olahraga, gelanggang remaja yang lama direvitalisasi, yang baru akan banyak dibangun lagi, dan ini harapan kami bisa menjadi ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya juga anak muda dan remaja yang kita tahu kadang-kadang memiliki energi berlebih. Namun karena terbatas atas ruang berekspresi, mereka mencari kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya kurang positif, bahkan negatif, dan bahkan kriminal. Nah, ini yang kita harus jaga supaya anak-anak kita tetap bisa mengeluarkan energi dan berkreasi, sehingga apa yang menjadi output daripada kegiatan mereka itu adalah hal-hal yang positif. Iya, Bang Chiko tadi kan menyinggung soal energi anak-anak muda ini yang masih berlebih begitu ya, yang masih banyak. Nah, sudah terpikirkan belum kira-kira, ya mungkin ini masih terlalu early, terlalu dini untuk memikirkan ini, tapi sudah terpikirkankah hal-hal apa aja mungkin yang sudah dirancang untuk bisa membuat kunjungan ke perpustakaan dan juga taman-taman yang ada di Jakarta itu semakin meningkat? Event-event misalnya, atau kegiatan-kegiatan komunitas basisnya, atau seperti apa, Bang Chiko? Event tentu itu akan diaktifasi, bukan hanya event, tentu ini juga bukan hanya ruang untuk berekspresi, tapi untuk juga berniaga, karena kita juga permasalahan di Jakarta ini kan bukan hanya ruang ekspresi saja, tapi kadang-kadang ruang niaga bagi pegiat UMKM misalnya. Nah, ini juga akan diberikan ruang yang cukup untuk bisa menambah pemasukan bagi warga Jakarta, dan juga membuat warga yang datang ke taman-taman ini juga bisa menikmati hidangan dan lain-lain. Nah, banyak sekali kegiatan, tapi nanti pada ujungnya justru kami berharap taman-taman ini atau perpustakaan juga akan kegiatannya akan diisi oleh warga sendiri, gitu. Warga kemudian bisa membentuk sebuah komunitas, kemudian bisa melakukan kegiatan yang juga bisa menghibur orang-orang lain yang ada di taman. Jadi walaupun di awalnya tentu untuk memancing itu semua pihak Pemprov akan menyediakan hiburan-hiburan, dan terkait dengan musik misalnya kami juga bekerja sama dengan Institut Musik Jalanan
yaitu kelompok teman-teman kita yang biasa bermain musik di jalanan, juga kita berikan ruang untuk bisa berekspresi bukan hanya di taman atau perpustakaan, tapi juga di stasiun-stasiun MRT, LRT, dan juga busway. Jadi semua stakeholders kita libatkan di Jakarta, karena untuk membangun kota sebesar ini, untuk juga menjaga anak-anak dan remaja dari kegiatan-kegiatan yang negatif, tentu butuh campur tangan seluruh stakeholders, dari orang tua, dari juga lingkungan, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Dan ruang-ruang ini kita harapkan bisa menjadi tempat pembinaan juga, bisa menjadi tempat hiburan juga bagi semua, dan kita harapkan komunitas dan masyarakat di sekitar pun turut terlibat aktif untuk bisa menjaga keharmonisan dan kegiatan-kegiatan yang baik di tempat-tempat yang di sekitar mereka. Iya, dan tidak jarang memang untuk fasilitas publik seperti ini kan gratis begitu ya bagi pengunjung. Nah, pertanyaannya perawatannya seperti apa Bang Ciko supaya ini tidak hanya di awal-awal mungkin masa pemerintahan yang baru, tapi memang akan berkelanjutan terus dan jadi warisan dari Jakarta. Yang pertama tentu kami bersyukur Jakarta ini fiskalnya cukup kuat, tidak memiliki ketergantungan fiskal terhadap pusat, kita cukup mandiri. Yang kedua, selain dari APBD, ada banyak pemasukan-pemasukan atau dari PAD-PAD yang selama ini hanya dari pajak dan penghasilan-penghasilan lainnya. Ada pemasukan tambahan di Jakarta yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain seperti KLB atau koefisiensi luas bangunan, yaitu denda bagi developer yang membangun di daerah-daerah protokol yang gedungnya lebih tinggi dari yang dicanangkan, dan denda-denda seperti ini digunakan untuk hal-hal seperti taman dan lain-lain. Ini bukan pertama kali, di zaman Pak Basuki Cahayapurnama, mungkin juga di zaman Pak Anies juga sering dilakukan. Ada juga CSR, dan kami memberi contoh khususnya di taman, misalnya dari KLB juga udah dialokasikan 200 miliar untuk bisa membiayai kegiatan-kegiatan dan mengaktifasi taman-taman yang akan dibuka sampai jam 10 malam atau sampai 24 jam. Itu hanya salah satu contoh tentunya. Di luar itu juga tentu kami telah mengingatkan SKPD-SKPD dan juga dinas-dinas terkait seluruhannya untuk kemudian fokus pada pemeliharaan. Nah, ini permasalahan di Indonesia secara keseluruhan ya. Kita kadang-kadang bisa membangun atau melaunching suatu program atau satu bangunan atau development apapun itu, ketika dibangun, juga diluncurkan itu bagus, tapi pada rentang waktu tertentu pemeliharaannya kurang baik. Nah, harapan kami ini juga harus diperhatikan. Namun yang utama juga tentu keamanan dan kenyamanan ya. Jadi bukan hanya pemeliharaan, tapi tingkat keamanannya dilengkapi dengan CCTV tentunya, ditugaskan juga Satpol PP, shift-nya bergantian, juga dishub untuk kemudian memastikan tidak ada kegiatan parkir liar atau juru parkir liar yang beroperasi di daerah-daerah tersebut. Ya, bukan masalah mudah, tapi tentunya harus dimulai, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Kita harapkan Jakarta ke depan akan lebih baik, lebih tertata, masyarakatnya juga dapat menikmati tempat-tempat yang bisa dinikmati sebagai hiburan tanpa harus mengeluarkan biaya, atau kalaupun harus mengeluarkan biaya, ya biaya jajan lah kira-kira di UMKM yang disediakan di tempat-tempat tersebut. Baik, Bang Ciko, tapi kan tadi kami membacakan informasi awal niat semangatnya kan membuat kebijakan ini agar pengembangan karakter masyarakat muda, anak-anak, remaja itu bisa lebih berkembang lagi. Nah, dengan adanya pembukaan jam operasional yang diperpanjang, taman-taman dan juga buku-buku bacaan di perpustakaan, apa hubungannya dengan pembangunan karakter? Sespesifik apa sih nantinya itu bisa membangun karakter remaja-remaja dan anak-anak yang ada di kawasan Jakarta? Oke. Mungkin karena selama ini belum mendapatkan lengkapnya ya apa yang telah kita bangun dan akan kita bangun, dan tujuannya juga salah satunya untuk bagaimana menyediakan ruang-ruang yang positif buat anak muda berkreasi. Itu bukan hanya taman atau perpustakaan, tapi juga tadi yang saya sebutkan ada GOR, ada balai rakyat, di mana bisa berkesenian di sana, di mana bisa
melakukan kegiatan olahraga, ya kan, bisa juga melakukan pertemuan gitu, dan antar organisasi. Kebetulan kalau di Balai Rakyat kami bekerja sama dengan Karang Taruna DKI Jakarta untuk kemudian anak-anak muda dari Karang Taruna juga bisa menghimpun sesama anak muda untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kami merasa apapun yang dilakukan oleh anak muda dan remaja selama ini dianggap tanda kutip nakal ya, atau di luar aturan, kami percaya bahwa sesungguhnya itu tadi ada energi-energi positif yang berlebih yang tertanam di diri mereka. Kita tahu kalau kita punya anak-anak kecil, khususnya anak laki-laki, memang punya energi berlebihan, dan kalau tidak disalurkan ke tempat-tempat yang lebih baik, akan mengarah ke tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan yang negatif. Ini suatu hal yang bukan harus jadi orang dokter untuk mengetahui ini. Saya rasa cukup untuk memiliki putra dan putri, kita bisa tahu kalau anak kita tidak arahkan untuk melakukan kegiatan yang positif dan energinya masih berlebih, dia akan melakukan hal-hal yang negatif atau merusak anak-anak. Dan ketika tumbuh makin besar, dan ini juga mengarah hal yang lebih parah lagi, dan akhirnya bisa ke tindakan kriminal misalnya. Dan jangan sampai, karena kalau sudah sampai tindak kriminal, bagi kami Pemprov DKI Jakarta tentunya akan bekerja sama dengan pihak berwajib dan akan memproses semua secara hukum gitu. Jadi tetap stepnya adalah begitu. Kalau orang melakukan tindak kriminal, termasuk anak dan remaja, tentu akan dihukum sesuai dengan kepadanannya lah sepatutnya. Tapi tentu semua ini kan tidak harus serta-merta kita menunggu sampai itu semua terjadi. Artinya apa? Artinya sebelum itu semua terjadi, kita di Jakarta yang alhamdulillah kalau dibandingkan dengan daerah lain, memiliki taman lebih banyak, memiliki tempat-tempat yang lebih banyak yang bisa kita hadirkan secara gratis bagi warga, akan mengajak warga kita untuk kemudian mengisi ruang-ruang tersebut. Artinya selain itu juga tentu tanggung jawab mendidik anak-anak dan remaja bukan hanya berada di tangan Pemprov, karena yang utama adalah di orang tua. Tapi orang tua ini kan kadang-kadang juga bingung, saya mau ajak anak saya kemana, ya kan? Saya nggak punya uang berlebih untuk bisa berwisata gitu, atau untuk masuk ke tempat-tempat wisata. Ya alhamdulillah Jakarta menyediakan itu secara gratis. Bahkan untuk penerima manfaat kartu KJP atau kartu Jakarta Pintar yang hari ini ada 700 ribuan penerima, yang sebelumnya hanya 500 ribu penerima, sekarang 700 ribu warga Jakarta, anak-anak usia sekolah penerima KJP juga gratis masuk ke tempat-tempat hiburan dan wisata yang berbayar. Contohnya apa? Seperti Ancol. Bahkan kita juga ada MOU dengan Taman Mini Indonesia Indah, dan untuk juga museum-museum lain. Jadi kita lebih ke tindakan preventif, tindakan promotif, dan tentu kalau memang sudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus tegas dan tetap melakukan prosedur hukum yang berlaku. Ya, kabar baiknya memang pemerintah sudah lebih aware begitu ya, bagaimana kemudian anak-anak remaja, anak-anak muda ini diberikan wadah seperti itu untuk bisa mengembangkan karakter. Setiap daerah mungkin punya caranya masing-masing ya, dan ini adalah cara yang ditempuh oleh Pemprov Jakarta. Bang Chiko Hakim, terima kasih sudah bergabung bersama kami membagikan rencana ke depannya untuk pengembangan remaja. Staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik. Terima kasih Bang Chiko. Dan pemirsa Newsline masih akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Pastinya menarik untuk Anda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.